Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih buat sahabat kebun Arana, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Nih buat teman-teman, kita berjumpa lagi nih dengan kebun Arana. Kali ini kita akan menanyakan di tempatnya Pak Agus. Halo Pak Agus. Halo Mas Abi, Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Minal aidin wal faidin Pak Agus. Ya, sama-sama. Bila mana ada kesalahan dari BR Garden sekeluarga, mohon maaf lahir batin. Yes, mau main los gitu ya Pak Agus ya. Nih, yes. Pak Agus, kita mau bertanya-tanya nih kali ini. Bodo-bodo rak dodolan ya Pak Agus ya. Ora dodolan. Saru ya Pak Agus ya. Mangsane silaturahmi. Silaturahmi ya Pak Agus ya. Wah, iya. Nah, saya ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol Pak Agus. Nih, Pak Agus kan sering banget juara 1 aglonema ya Pak Agus ya. Terutama di kelas rumpun Pak Agus. Kelas rumpun. Ini enggak pakai banget Mas, teko apa Pak sering Agus? Sering ya. Waduh, sering itu levelnya malah di atasnya banget ya. Pak Agus. Nggih. Cara membuat aglonema kualitas apa Pak Gus? Rumpun kualitas kontes ya Pak Gus ya. Sebenarnya kita nggak usah nggak usah jauh-jauh lari ke kualitas kontes gitu ya Mas. Istilahnya rumpun yang ideal, yang enak dipandang gitu aja. Karena kalau speknya kontes mungkin ya terlalu jelimet ya Pak Gus ya. Detail Mas. Detail ya. Intinya rumpun yang tampilannya itu enak dipandang gitu aja. Gitu. Jadi secara umum aja. Boleh. Gitu. Karena kalau rumpun itu nggak ditata ya biasanya agak anu ya Pak Gus ya. Bentuknya penataan itu mulai dari nol Mas kalau saya. Mulai dari memunculkan mata tunasnya itu ya kita arahkan sedemikian rupa agar nanti misalnya besar itu nggak begitu dipaksakan penataannya Mas. Baik itu untuk tampilan sendiri ataupun untuk kontes ataupun untuk ya punya koleksian lah. Ada contohnya nggak Pak Gus? Seperti ya ini seperti ini siampel ini siampel ya. Itu yang pos yang sudah berkali-kali juara ini, dunia ya Pak Gus ya. Ini ESME belum pernah ini. Memang kemarin belum saatnya lah ini biar kadang daun ini Mas. Kadang daun satu arah gini. Ini kan pucuk sama pucuk sudah saya gabungke sudah posisi di tengah semua ini sebagai toppingnya. Lah ini kadang ada daun dua arah gini berjajar ini harus kita tekuk gini Mas. Nah, kita papak kayaknya. Oh, dipapak-papak gitu ya Pak seperti ya? itu. Jadi misalnya ada daun baru yang letaknya tidak sesuai kan tidak mungkin daun kok berjajaran gini kan ya, tidak ini bagus, memang Mas. Kalau dilihat kurang luas ya Pak Gus ya. Nah, itu jadi ya memang tiap 2-3 hari kita lihat semisal ada yang enggak srek ya kita rubah. Nah, ini daun kita papak kayak gini. Nanti begitu dia sudah daun tua, dia mapan gampang natanya seperti ini. Daun kan kalau menghadap sana kurang bagus Mas. Tetap harus menghadap sini. Ini kita puter. Oh iya betul. Ini mulai kelihatan cakepnya ya Pak Gus ya. Ini mulai dari penataan awal aja. Kalau nanti finishingnya tentunya yang lebih ahli Mas Andi itu. Iya. Teman kita juga. Nah, tapi harus dibiasakan istilah ditata mulai dari awal. Jadi awal tetap harus ditata ya Pak Gus ya? Harus ditata Mas. Jadi nanti kalau semisal ada ikut kontes apa itu kita tinggal finishing tanaman gampang. Terus yang lebih detail lagi yaitu letak mata tunas Mas. Letak anak-annya ini Mas. Letak anak-an yang nanti jadi penopang juga rumpunannya ya Pak Gus ya? Rumpunannya agar bisa terlihat bulat seperti ini. Karena kalau itu mau dibuat kontes, mau buat hobi sendiri, mau buat pajangan, kalau penampilannya itu perform juga enak dilihat Mas. Jadi bulat Mas. Bulat cakep ya Pak Gus ya. Ini juga belum ditata, ini belum ditata ini sama belum ditata tapi sudah berbentuk seperti ini ya. Karena memang selalu saya arahkan lah. Mungkin kalau kita mau kontes baru kita tata 100% Mas. Nah, yang tadi kan kita letak anakan ini Mas. Kenapa anakan? Kalau buat rumpunan itu yang bagus yang menyatu di tengah seperti ini. Anakan itu kalau buat rumpunan yang menyatu di tengah ya. Jadi kalau dia nyebar itu nggak bakal bagus. Malah kemruyuk di tengah-tengah ini ya Pak Gus ya. Caranya ya kita press pot Mas dari kecil. Dari kecil jadi ada ini ya Pak Gus. Caranya juga ya Pak Gus ya. Iya, memang dari kecil kita kondisikan pakai pot yang kecil juga seperti nah, ini sudah saya oper sekali. Ini Maheswara ya Pak Gus. Ini apa sih Pak Gus? Ini Maheswara ya. Dari yang ini dulu, pemula dulu biar pemula ya. Oke, pemula Pak Gus. Pemula sebelum kita sampai ke beranak. Nah, ini dari kelas remajanya. Nah, jadi
dari daun 1 saya biasanya pakai pot ukuran 10 gini. Pot 10, sampai nanti beranak. Sebelum beranak belum saya ganti. Sampai beranak ya. Masih dengan pot 10 ya, Pak Gus, ya. Nanti kalau dia sudah keluar mata tunasnya semua, misalnya keluar 7 apa keluar 6, itu sudah kira-kira kok sudah maksimal, baru kita oper ke yang lebih besar yaitu ukuran 10. Tapi lebih besarnya juga selisih dikit berarti Pak Gus, ya? Iya. Maksudnya kalau pakai pot kecil gini, otomatis kan dia anaknya konsentrasinya di sekitaran sini aja, Mas Abi. Tapi kalau kita langsung pakai pot besar, kadang dia timbul-timbul sudah di tepi. Lah gitu kan mau menyatukan ke tengah kan susah, Mas Abi. Otomatis nanti tampilannya kurang. Susah notone. Terus setelah nanti timbul anak yang banyak, baru pot kita sesuaikan. Ini udah diganti pot ya, Ini sudah oper nih. Begitu muncul kita oper kemarin, ini baru sekitar 2 minggu kita oper ke pot ukuran 12 nih Pak Gus, ya. Nah, kalau udah pakai pot 12 ini insya Allah nanti sampai besar belum kita ganti. Karena idealnya itu mau dilihat, mau buat kontes itu panjang pot sama lebar pot itu 2/3 dari panjang tanaman. Panjang antara sisi daun sebelah sama sebelah itu 2/3. Atasnya juga 2/3-nya juga 2/3. Jadi nanti pasti di tampilan pun bagus, kita lihat juga bagus, buat tampilan juga bagus, gula kontes juga sudah masuk ke regulasi kontes. Jadi memang ada kriterianya sebenarnya kalau di kontes ya Pak Gus, ya. Oke, kalau di kontes. Tapi kalau kita bicara kontes terlalu jauh ya Mas. Kita jauh. Untuk tampilan aja seperti itu. Kalau yang ini Pak Gus, ini juga ini kan ada sebagian yang tidak layak untuk tampilan. Nggak usah ke kontes ya, untuk tampilan. Untuk tampilan itu, sendiri ya. Nah, itu apabila induk terlalu tinggi, tapi pot nggak diganti, ini sampel aja Mas. Ini sampel ya? Ini harusnya sudah diganti pot. Oh berarti ini tampilan yang kurang layak Pak Gus? Layak karena telat ganti pot. Nah ini padahal kalau orang awam kan kemruyuk apik gitu ya. Cuman ini memang saya pertahankan, ini untuk memang saya baru uji coba Mas. Uji coba media saya ini di posisi ini kuat sampai seberapa tahun. Jadi batas limitnya medianya Pak Gus gitu ya? Memang harus butuh pengorbanan Mas. Nah ini termasuk karena telat ganti pot, resikonya seperti ini Mas. Ini harusnya sudah diganti pot ke ukuran 10 apa 12 apa 15. Kalau kita telat ganti pot, otomatis pertumbuhan anaknya juga kurang maksimal, yang akhirnya tinggi anak tidak bisa mengejar tinggi dari induk. Jadinya kan nggak mungkin bisa bulat ya. Pak Gus, tapi kalau ini anaknya oke banget. Ini ya kemarin sudah kita bahas Mas. Ini bukan murni dari anaknya. Jadi kalau istilahnya kalau kita nanam di ukuran pot 8, ini kan panjangnya pot ini kurang lebih berapa Mas? 7 cm ya Mas? 7 cm. Nah, 7 cm mata tunas tanam aglo itu kalau sepanjang 7 cm itu cuma ada berapa coba? Sekitar segini. Paling 7 ya Pak Gus ya. Kan tidak mungkin 1 keluar 2. Nah, berarti kan yang indikasi maksimal itu kan anaknya 7. Ini ada 14. Ada dari mana? Dari cicit Mas, cucu Mas. Udah ke cucu berarti. Nah, jadi anaknya ini sudah beranak lagi. Nah, saya cuma pengen uji coba Mas, jujur aja ini medianya ini nanti sampai limitnya ya Pak Gus ya, limitnya. Kalau kemarin kan 1 tahun masih oke ya Pak Gus ya. Nah, ini cuman mau dilimitkan itu sampai seberapa ya? Cuman kalau media masih oke, cuman kalau kondisi akar sudah penuh, otomatis kan juga kurang bagus juga Mas. Siap, nanti kita spilkan medianya Pak Agus yang dipakai ini. Nih contohnya anaknya, ini kan posisi anak Mas, sudah beranak lagi. Nih, itu jadi bercucu, kan. Nah ini kan harusnya sudah diperbesar pot Mas, sehingga pertumbuhan anak dan cucunya itu bisa maksimal ya, betul ya. Nah itu salah satu yang kalau buat tampilan kurang luas ya Pak Gus ya. Kurang luas. Terus kalau ini kan yang tadi yang kita bahas yang dari induk beranak ya Mas. Nah ada lagi yang dari bonggol Mas. Dari bonggol juga ada Pak Gus? Dari bonggol contohnya seperti ini. Ini nanam dari bonggol atau gimana? Enggak, ini kita culik induk Mas. Oh culik induk. Ya, culik induk. Jadi nanti kayak Mahes tadi sampelnya. Semisal Mahes ini kan anaknya 8 Mas. Nah, induknya Nah kalau induk ini terlalu tinggi, kalau kita kira-kira kok nanti semisal jadi rumpun juga nggak bakalan ngejar Mas. Nah, kita culik induknya. Dipotong induknya ya, culik induk itu dipotong induknya.
Nah, kita pisah induknya, hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini Pak Gus, kan biasanya ada towernya yang utama ya. Apa namanya Pak Gus? Topping. Toppingnya. Nah, ini pengambilannya itu biasanya dari mana Pak Gus? Nah, kalau ini nanti toppingnya yang kita kumpulkan jadi satu gini, Mas. Oh, dikumpulkan ya? Ya, ini kita segeng kita. Nah, makanya dari tadi saya sampaikan kenapa batang-batang ini harus posisi di tengah, tidak boleh ke sana. Karena nanti kalau ini posisi di pinggir-pinggir mau menyatukan untuk membuat topeng jelas nggak bisa, Mas. Yeah. Makanya kalau di tengah gini kan gampang, kita tinggal nekan sedikit aja udah mengumpul. Langsung ngumpul ya Pak Gus ya. Otomatis dari besaran daun akan membentuk bulat karena daun yang bawah itu kan kecil. Naik agak besar, agak panjang, naik agak besar, akhirnya kan menjadi seperti ini. Terus kembali ke pupus bulat. Tapi kan ini belum layak, Mas, belum waktunya ditata, ini jadi belum. Paling enggak ini kan butuh waktu sekitar 6 bulan lagi. 6 bulan lagi ya, baru bisa ya Pak Gus ya. Tapi kan juga dilihat juga sudah lumayan enak sih Mas ya. Iya betul sekali ya. Sudah lumayan enak kan dilihat. Oke, mantap. Nah, ini yang proses rumpun dari bonggol. Bonggol ya, induk lah. Nah, kalau yang di teman-teman kebanyakan itu kan snow white Pak Gus. Ya, snow white itu teman-teman kemungkinan mempunyai ya Pak Gus ya. Nah, ini kan snow white-nya kalau di sini kan beda banget kalau di rumputnya teman-teman. Pasti kalau nggak ditoto ya Pak Gus ya. Nah, ini juga ditoto ya PakGus ya. Ini atau juga gimana? Kita arahkan. Kita arahkan setiap pupus kita arahkan sehingga daun itu akan terbentuk seperti terate ya Mas. Nah, ini cakep banget ya Pak terate itu. Mantap banget ya. Ini juga dari hasil dari cule induk Mas. Ini cule induk Pak. Ini anak-annya sekitar ada anak cucu sekitar 17 batang 17 batang loh ini loh. 17 batang. Ini juga kemarin ini mah belum kita tata ini Mas. Ini juga sekitar ada 15-an batang. Ini yang agak gede lagi. Kayak cakep banget nih. Ya untuk tampilan juga kan lumayan Mas. Terus seperti ini. Nah, ini jenis daun yang panjang dan sempit ciut Mas. Nah, ini paling susah Mas kalau buat rumpun. Karena kalau daun yang lebar seperti black moonlight seperti ini cukup 4 batang aja sudah kelihatan penuh. Ya Pak Gus. Misalnya esme juga penuh ya Pak Gus. Tapi kalau yang ini kan hampir sama dengan snow white, harus posisi daun banyak. Makanya caranya harus usahakan anak lebih dari 7 Mas. Tetap usahanya ini Pak Gus minimal 6 ya. Ini tetap 6. Seperti biasa batangnya ngumpul jadi satu seperti ini ya. Nanti kalau mau nata tinggal induknya ini digeser ke tengah, disodot pakai busa itu Mas. Oh iya betul. Nanti kan dia posisi di tengah tinggal nata aja. Mantap. Masih proses semua kok Mas. Oke, perawatan yang lainnya Pak Gus seperti media pupuk itu gimana? Usahakan kalau kita mau buat rumpun cari media yang seporos dan sebagus mungkin. Karena kalau rumpun itu otomatis kan tidak seperti tanaman engkel yang bila mana diganti itu lebih susah kalau rumpun. Kalau rumpun ya Pak Gus. Iya, kalau kita gitu Pak Gus. Iya, resikonya seperti itu karena rumpun itu kan jenis akarnya juga dia sudah penuh Mas. Banyak. Jadi kalau diganti media itu resikonya media yang di akar itu digogorkan dibersihin, cuma nanti ngisinya lagi udah nggak bisa. Oh, nah, nggak bisa madet di kan sela-selanya itu ya. Atas yang tengah-tengah itu bolong. Nah, itu nanti indikasinya akar akan busuk. Makanya usahakan kalau mau bikin rumpun ya persiapkan dengan media yang bagus menurut panjenengan dan poros itu. Dan poros ya. Nah, kalau Pak Agus sendiri medianya sendiri ya Pak Agus ya. Media produksi sendiri nih Pak Agus itu. Jadi media yang bagus itu seperti apa sih Pak Agus? Itu gimana Leano ya? Media yang bagus yang kalau yang saya yang intinya ya poros, terus poros tapi tidak cepat kering Mas. Nah, kalau poros tapi cepat kering ya pada wae Mas. Jadi media poros tapi tidak cepat kering. Nah, itu Pak Agus menyikapinya nih dengan beberapa apa Pak Agus? Komposisi ya, seperti sekam fermentasi, sekam bakar, andam, kaliandra, pakis, pasir malang, kapur dolomit. Ini punya fungsi masing-masing Mas. Nah, kayak sekam fermentasi ini sebagai media dasar. Jadi kalau dengan media dasarnya sudah diproses fermentasi, otomatis nutrisi yang ada bisa langsung dimakan. Terus yang kedua sekam bakar. Sekam bakar ini fungsinya apa? Sekam bakar ini fungsinya agar media tetap poros tapi tetap bisa menyimpan air.
media poros tapi tetap bisa buat menyimpan air. Ya? Biasanya kalau poros kan dia airnya juga boros. Iya, kalau poros tok Pasir Malang poros ya, cuman kurang menyimpan airnya. Nah, ini kita pakai sekam bakarnya. Andam Kaliandra ini sebagai pupuk atau humusnya, sebagai suplai nutrisinya. Terus pakis dan Pasir Malang itu porositas. Porositas ya. Agar tidak madet, disiram cepat air keluar. Terus kapur dolomit itu selain untuk menetralkan jamur, juga mengurangi jamur, juga untuk menetralkan pH, Mas Abi. Oke, nah itu medianya yang dipakai dengan Pak Agus. Apakah dengan media itu cukup nutrisinya Pak Agus? Ya sementara kalau saya tetap harus saya tambahi, Mas Abi. Karena yang di komposisi ini cuman ada Kaliandra dan Andam. Tentunya kalau untuk jangka panjang kan kurang mencukupi. Tetap kurang ya, meskipun mungkin ada penambahan pupuk osmokot dan pupuk cair. Pupuk cair itu setiap 1 minggu sekali. Monggo yang jenengan yang sudah cocok dengan merek-merek lain, merek-merek yang organik, non-organik, monggo dilanjut aja. Dilanjut ya. Oke. Tapi kalau saya pakai pupuk saya sendiri, Mas Abi. Pak Agus juga pakai pupuknya sendiri. Tapi yang misalnya sudah kebiasaan dengan pupuk non-organik, monggo lanjut aja, nggak apa-apa, sama aja kok. Nah ini kalau saya biasanya pakai pupuk POC, jadi pupuk organik cair. Ini dari sari buah-buahan, dari mol buah. Mol buah ya? Buah yang kita proses, kita fermentasi. Terus nanti semisal beli ini Mas, cara penyimpanannya tutup yang di dalam ini dibuka aja. Karena ini masih proses pembelahan mikroorganisme. Jadi dia masih berkembang, jadi nanti misalnya keluar kayak gas itu loh Mas. Oh iya. Jadi ada tips penyimpanannya ya Pak Gus ya. Untuk aturan pakainya ada di kemasan, nanti dibaca aja. Semisal tidak jelas bisa konsultasi via WA yang ada di jadi pupuk dan media juga kalau teman-teman mau pesan juga bisa. Nah, ini tidak hanya untuk rumpun Mas. Untuk pemula seperti ini juga bagus Mas. Jadi saya memang rumpun-rumpun itu berawal dari daun satu Mas. Jangan salah Mas. Saya nanam nggak langsung rumpun Mas. Semua berawal dari daun satu. Pak Agus itu rumpunannya memang semua dari daun lokalnya Pak Agus gitu ya. Produksinya sendiri gitu produksi ya Pak BR. Produksi bisa BR. Katakan bukan cuma lokal tapi produksi BR. Produksi BR ya. Jadi beberapa rumpun itu produksi BR. Ya awal mulanya ya dari ini, dari daun satu ini ya Pak Gus ya. Jadi meningkatnya gini Mas. Saya kan biasanya kalau ada kontes ikutlah raketong kalah, raketong menang, wis kita ikut. Nah, kita bawa biasanya dari kelas juvenil Mas. Kelas juvenil nah, kita rawat sampai ke kelas juvenil. Ya. Juvenil itu kelas remaja, kelas di bawah daun 10, maksimal daun 9 itu masuk kelas juvenil. Nah, nanti kelas juvenil ikut, nanti ada lagi bulan berikutnya kan dia sudah tambah 2 daun mungkin. Kita ikutkan lagi ke kelas tunggal dewasa Mas. Nah gitu terus itu nanti berjenjang. Berjenjang. Jadi saya ngerawatnya enjoy aja karena prospeknya iki kok juvenil ini nanti bisa masuk ke rumpun seperti itu Mas. Masih nyaman ya bagus. Tapi kalau nggak ikut kontes dinikmati sendiri juga nanti aglonnya jadi cakep-cakep ya Pak. Kita nggak rugi Mas bikin prospekan seperti ini menurut saya loh. Hitung-hitungan saya nggak rugi. Kenapa nggak rugi? Kita miara dari daun satu Mas. Ibaratnya Esmeralda kita sekarang daun satu. Daun satu kita pasaran 300 lah Mas ya. 300 kita piara, kita rawat selama 9 bulan sudah bertambah daun, bertambah harga. Terus dengan media ini Mas, nggak usah nunggu besar kadang sudah beranak. Seperti Esme ini Mas. Ini Esmeralda kita cek aja ya. Ini belum kita bongkar. Ini daun berapa Pak Gus? 1, 2, 3, 4, 5. Daun 5 cuman yang satu bermasalah agak bongkar harusnya sudah daun 6 ini tapi sudah mau muncul lagi. Artinya nggak macet Mas. Artinya kondisi tanaman jalan nggak macet ini sudah muncul lagi ya. Kita cek sudah beranak apa belum dengan media BR itu. Kita cek. Nih Mas. Bukan sulap, bukan sihir Mas. Wih, ayo wis kelihatan tak Gus. Ya makanya daun 5. Tapi kita juga ya kadang-kadang gini Mas, daun 5, daun 6 sudah beranak. Kadang ya daun 8 baru kayak Mahes itu daun 8 sudah beranak 8 juga. Begitu daun 10 dia sudah megar nih. Ini mantap ya Pak Gus ya. Ini sudah beranak. Paling enggak kita lihat 2 ya ini. 2 tapi yang di bawah insya Allah masih ada. Kita bongkar. Saat dia waktunya cukup kita bongkar, kita lihat insya Allah masih ada Mas. Nih. Kita lihat kan ini aja berarti ini sudah kelihatan banget ya Pak Gus ya. Mantap nih. Di daun 5 Mas. Di daun 5 karena media yang poros, pupuk daun yang rutin, pemberian osmokot atau pupuk soloris yang rutin, terus penyinaran yang bagus itu metabolismenya akan cepat Mas. Sehingga nutrisi yang
di terserap dalam gitu terserap ya, semuanya, nanti efeknya muncul ke mata tunas. Wih, jadi mata tunas itu terpacu keluar gitu ya Pak Agus ya. Nah, kalau yang jenis-jenis di area sini, kenapa potnya kok besar-besar? Karena ini yang dulu dari kecil itu rumpun terus kita culik induknya. Nah, ini induk atasnya. Ini induk atasnya ya Pak Agus ya. Makanya kalau saya kasih pot kecil sudah nggak muat akarnya. Oh, iya, karena akarnya pasti banyak Pak Agus sudah ya. banyak. Ini pun baru diculik, kadang muncul anak lagi seperti seperti anak meneh lho, bati dan bati ini. Ya resikonya bertani Mas. Selain senang nongati juga ada. Oke Pak Agus. Sedikit banyak keuntungan secara material yang kita dapat. Nah, oke, kita sudah belajar dari Pak Agus sedikit tentang tips membuat rumpun yang apa Pak Agus? Yang dengan tampilan yang bagus ya. Perform. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Pak Agus langsung. Atau mungkin simak selalu di channel Kebun Arana. Di situ akan mengupas semua. Boleh. Untuk saat ini terima kasih ya edukasinya Pak Agus. Ngobrol-ngobrolnya ya. Nih kalau kelamaan nanti tidak pada bubar nih. Oke, terima kasih sahabat Kebun Arana. Sampai jumpa lagi, kita akan menayangkan beberapa tips sharing-sharing lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.